Sebagaimana himbauan Menteri SDM Bahlil yang menyebutkan bahwa kita harus hemat dalam penggunaan BBM, bahkan beliau mengingatkan setelah selesai masak itu kompornya dimatikan, jangan terus dinyalakan. Masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Cepat habis dan boros katanya. Siapa tahu di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru belajar masak, baru belajar menyalakan kompor, terus lupa atau sengaja memang dinyalakan kompornya itu dimatikan biar nggak boros. Jadi kalau kita hemat menggunakan energi, dalam hal ini gas LPG 3 kilo atau gas berapalah gitu. Insya Allah kedepannya kita energinya akan baik. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Ya, betul. Untuk skala penggunaan rumahan itu betul. Jadi karena skala penggunaan rumahan itu ya memang standar minimal. Orang untuk masak air, masak nasi, pokoknya masak lah. Tapi kalau solusi itu datang dari seorang menteri yang digaji dari uang rakyat yang besar, fasilitas dia dengan jabatan itu luar biasa agar dia bisa berpikir hebat, berpikir untuk kepentingan rakyat Indonesia, ya tentunya itu bukan solusi yang hebat gitu. Saya setuju dengan pernyataan Menteri Bahlil bahwa pemerintah sekarang sedang menggiatkan program hilirisasi. Jadi dari mulai menambang bahan gasnya, kemudian mengolahnya, setelah mengolahnya, mengemasnya tentunya, dan kemudian distribusinya juga dengan kontrol yang ketat gitu. Benar-benar tepat sasaran. Kalau gas 3 kilo ya peruntukannya orang miskin ya sampaikanlah ke orang miskin. Kalau orang dengan kelas ekonomi menengah ke atas ya gunakanlah gas yang memang peruntukannya itu bukan peruntukan untuk rakyat miskin. Ya itu dari sisi distribusi juga lebih ketat. Nah masalahnya ini solusi yang ditawarkannya adalah hanya selesai di berhemat saja. Tapi kalau solusi yang beliau bilang bahwa pemerintah mulai ngambil langkah-langkah strategis, langkah-langkah jangka panjang, langkah-langkah kebijakan yang benar-benar keberpihakannya terhadap kebutuhan domestik negara itu baru keren. Jadi hilirisasi itu mulai dari diproduksi dari perut bumi Indonesia, diolah di atas bumi Indonesia, didistribusikan untuk rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketika berlebih, persilahkan untuk diekspor keluar, diperjualbelikan dengan kapasitas yang lebih besar. Dan tentunya ketika menjadi devisa negara itu balik ke negara kita, dan itu digunakan juga untuk kepentingan rakyat-rakyat kita juga. Karena sesuai dengan amanat undang-undangnya bahwa segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu tidak salah, betul gitu. Jadi langkah besar harus diambil oleh orang dengan kapasitas jabatannya sebagai seorang Menteri SDM. Kalau hanya sekedar berhemat, rakyat kita itu sudah sangat terbiasa dengan keterbatasan, dengan mengepas-ngepaskan lah apa yang sudah ada gitu. Jadi kita itu sudah hidup dalam mode survival gitu, bukan lagi dalam yang serba kecukupan, apalagi penggunaan LPG untuk poya-poya. Enggak, menurut saya skala penggunaan rumahan itu skala standar minimum yang dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. Tapi kalau untuk perbaikan stok energi nasional itu butuh langkah-langkah strategis, langkah jangka panjang, langkah-langkah yang diikat oleh kebijakan yang baik, yang pro terhadap rakyat dan pro terhadap kebijakan domestik. Terkait dengan kelebihan dari produksi setelah memenuhi kebutuhan domestik, kebutuhan dalam negeri, kebutuhan rakyat sendiri, dipersilahkan untuk dijual keluar. Justru itu bagus. Tapi kondisi hari ini tuh kita sebaliknya. Gas LPG yang kita pakai itu kapasitasnya masih lebih besar, maksudnya proporsinya lebih besar didatangkan dari impor dari luar negeri. Padahal bumi kita itu mengandung gas di dalamnya dan sumber gas yang kita miliki itu ketika diolah, dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita itu sepertinya kita punya kemampuan untuk mengelola itu dan jumlahnya itu cukup, bahkan bisa lebih. Jadi sekali lagi kepada Pak Bahlil yang memberikan saran untuk mematikan kompor setelah memasak, terima kasih sarannya. Tapi kami akan lebih berterima kasih lagi ketika Bapak membuat kebijakan dan mengambil langkah-langkah strategis, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, yang itu pro terhadap kebutuhan domestik dalam negeri, tentunya untuk rakyat Indonesia. Dari distribusi juga, itu harus lebih diperhatikan lagi. Benar-benar gas untuk rakyat miskin, yaitu sampai ke rakyat miskin. Jangan orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya justru menikmati dengan proporsi lebih banyak.
orang dengan kategori ekonomi yang sudah mampu, ya janganlah pakai gas itu. Belilah gas yang memang itu premium gitu, tidak disubsidi. Kemudian dari sisi diversifikasinya atau alternatifnya, ya jangan hanya menggunakan gas saja untuk bahan bakar, untuk bahan kebutuhan rumah tangga. Kan bisa dikonversi, misalkan listrik, bisa kompor yang bahan energinya dari listrik itu bisa diproduksi dalam skala tertentu. Untuk daerah-daerah tertentu yang memang itu bisa misalkan menggunakan bahan bakar dari listrik. Contoh misalkan di Pulau Jawa itu produksi listriknya itu berlebih, sehingga untuk Pulau Jawa itu tidak termasuk darurat energi listrik karena produksinya berlebih. Kenapa begitu? Karena banyak investor yang ada di Pulau Jawa seperti pabrik-pabrik itu investasinya ditarik ke negara lain, sehingga cadangan listrik yang tadinya digunakan untuk kegiatan industri kan jadi berkurang. Nah, kelebihan energi itu bisa dikonversi untuk penggunaan energi alternatif tadi yang tadinya kompor gas khusus untuk Pulau Jawa, atau di pulau-pulau yang memang sediaan listriknya lebih banyak itu menggunakan kompor listrik. Itu juga salah satu dari eh, alternatif selain kita ketergantungan terhadap penggunaan gas LPG. Lalu apalagi yang bisa kita maksimalkan? Biogas. Ya, biogas juga bisa menjadi salah satu alternatif selain penggunaan gas LPG. Kemudian listrik tadi dikonversi menjadi bahan energi dengan menggunakan teknologi kompor listrik, dan salah satunya biogas. Atau misalkan di daerah-daerah ternak seperti daerah daerah pegunungan yang memang di situ banyak ternak sapi atau ternak-ternak yang eh, apa kotorannya itu setelah diolah menjadi bahan dasar gas alternatif, itu juga bisa. Nah, jadi solusi-solusi yang diberikan oleh pejabat negara atau dalam hal ini pemerintah, ya solusinya solusi yang benar-benar berbasis pada kebijakan, berbasis pada standar bagaimana negara ini dikelola untuk kepentingan rakyatnya. Kalau untuk sekedar hemat, untuk sekedar bagaimana kita bertahan dengan keterbatasan, sepertinya itu solusi yang ya cukuplah di internal keluarga masing-masing, tapi kalau pemerintah harus hadir dengan kekuatan dan ide yang lebih powerful, sehingga eh, sangat pantas dan layak tampil menjadi pejabat publik yang memberikan solusi yang tepat untuk rakyatnya.